Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di pagi hari Minggu ini. Sebelum kita ibadah, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Semangat ya Kak ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan dapat tiap hari. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan dapat tiap hari. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya. Masih semangat kan adik-adik? Adik kan gimana? Masih semangat kan? Semangat banget. Iya. Kak. Kita angkat lagi lagu kedua, Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan ya Kak. Iya. Sekarang adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawa Kakak Wayan. Oke? Sebelumnya, Kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi. Tanganku ada dua. Oke, ya Kak? Iya, Kak. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat jadi satu, lalu aku berdoa. Berdoa ya adik-adik, jangan ada yang ngintip. Berdoa dimulai. Puji dan syukur Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami dari awal bangun tidur kami hingga kami bisa beribadah bersama keluarga kami di rumah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kakak layan kami pun juga bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujilah nama-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, udah lama ya Kak Dita nggak ketemu dengan adik-adik di kelas TK. Hari ini tadi siapa yang nyanyinya penuh semangat? Semuanya angkat tangan, good. Siapa yang tadi nyanyinya sambil senyum sukacita? Semuanya sukacita, good. Kalau gitu siapa yang sudah siap untuk dengerin cerita Kak Dita? Semuanya sudah siap, good. Kak Dita suka nih kalau lihat adik-adiknya semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan.
Kalau gitu, apa yang harus adik-adik lakukan sebelum mendengarkan cerita? Harus duduk yang manis, tangannya dilipat, mulutnya dikunci sebentar, dan telinganya dipakai untuk mendengarkan cerita Kak Dita sampai selesai. Oke? Oke, good. Kalau gitu Kak Dita akan mulai ceritanya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong atau penghibur buat murid-muridnya Tuhan Yesus. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem. Mereka berkumpul di sebuah rumah, mereka berdoa bersama sambil menunggu penghibur atau penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, suatu hari ketika murid-muridnya sedang berkumpul, sedang berdoa bersama, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara seperti angin yang sangat kencang. Tiba-tiba rumah tersebut didatangi oleh angin yang sangat kencang. Wah, murid-murid Yesus kaget. Nah, gambarnya adik-adik bisa lihat yang ada di sini ya. Nah, adik-adik bisa melihat ya, ada angin yang masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian gak lama ada lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan kemudian hinggap di kepala murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, di situ adik-adik bisa lihat ya, ada seperti api yang menari-menari yang hinggap di kepala murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu nggak lidah-lidah apinya itu apa? Nah, ternyata lidah-lidah apinya itu adalah Roh Kudus yang turun memenuhi murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, setelah murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka jadi semakin berani untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka jadi semakin berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, Roh Kudus tidak hanya diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus saja, tapi Tuhan juga memberikan Roh Kudus buat kita, anak-anaknya, sampai hari ini. Nah, Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga menolong kita untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik, suara Roh Kudus ini akan tidak kita dengar kalau misalnya kita sudah malas berdoa, malas dengerin firman Tuhan, malas sekolah minggu. Wah, udah, suaranya nggak akan kedengaran. Misalnya yang tadinya tiap pagi ada yang ngingetin kita untuk, hey, ayo bangun pagi, kita mau impa. Nah, kalau adik-adik udah mulai malas berdoa, malas sekolah minggu, malas impa, udah makin nggak kedengaran suaranya. Yang tadinya suaranya kenceng, tiba-tiba makin lama makin kecil. Wah, lama-lama nggak kedengeran ya, sama seperti suara Kak Dita tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita menjadi anak-anak yang gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita menjadi gampang menjadi anak-anak yang nakal. Misalnya nih, kalau adik-adik lagi bermain dengan temennya atau lagi bermain dengan saudaranya, tiba-tiba ada iblis yang bisikin, hey, rebut saja mainannya. Kalau dia nggak mau ngasih mainannya, pukul aja. Jadi mainannya bisa kamu mainin sendiri. Nah, kalau anak-anak yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, jadi gampang melakukan hal-hal seperti itu. Gampang mukul temennya, gampang rebut mainan temennya, gak mau dengeran untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau anak-anak yang dikuasai oleh Roh Kudus, gak akan mau melakukan hal seperti itu, gak akan mau rebut mainan dari temennya, gak akan mau pukul temennya. Kalau anak-anak yang dikuasai Roh Kudus, pasti maunya apa? Main sama-sama. Terus kalau punya mainan pasti akan sharing sama temennya, nggak ada pukul-pukul temennya, nggak ada rebut-rebutan mainan ya. Jadi anak-anak yang dikuasai Roh Kudus ini tahu kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, kalau dia menjadi anak yang nakal, hal itu akan membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Makanya ia nggak akan mau melakukan hal-hal seperti itu. Dia maunya melakukan hal-hal yang baik. Contoh hal yang baik apa? Rajin berdoa, betul. Dengar-dengaran sama papa mama, good. Apalagi perbuatan baiknya,
Misalnya mau mengingatkan saudaranya atau temannya kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu contoh anak-anak yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi apa yang harus kita lakukan supaya suara Roh Kudus selalu kita dengar dan untuk menolong kita melakukan hal-hal yang baik? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus rajin berdoa. Nah, berdoanya ini jangan cuma pas mau makan aja, tapi kapan lagi berdoanya? Sebelum tidur, betul. Pas bangun tidur, betul. Kalau mau pergi keluar rumah, kita berdoa juga. Jadi berdoanya jangan cuma pas mau makan ya. Nah, yang pertama tadi rajin berdoa. Lalu yang kedua, apa lagi yang harus kita lakukan? Rajin IMPA atau rajin sekolah minggu. Dengan adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik jadi akan selalu mendengarkan firman Tuhan, dan dengan begitu adik-adik jadi tahu mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah dikuasai oleh Roh Kudus, jadi adik-adik nggak perlu takut lagi untuk melakukan hal-hal yang baik, karena ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, Kak Dita mau ngasih aktivitas buat adik-adik kerjakan setelah IMPA nanti selesai ya. Aktivitasnya seperti apa? Ini dia aktivitasnya. Ya, jadi sebelum IMPA, Kakak Layan sudah memberitahukan ke orang tua masing-masing untuk mempersiapkan alat dan bahan untuk aktivitas hari ini. Ya, yang pertama dipersiapkan itu ada gambar lidah api, kedua ada karton yang panjang, ketiga ada alat mewarnai, boleh pensil warna, boleh spidol, boleh krayon, apa aja boleh, yang penting bisa dipakai untuk mewarnai. Yang terakhir yang dipersiapkan adalah lem atau staples. Nah, jadi yang pertama adik-adik kerjakan terlebih dahulu adalah gambar lidah apinya adik-adik warnain dulu, diwarnain yang rapi, sesuai dengan garisnya, jangan keluar garisnya ya. Kalau sudah diwarnain, adik-adik tempel gambar lidah apinya itu ke karton yang panjang ya, ditempel di bagian tengahnya. Kalau sudah ditempel, karton yang panjangnya itu disesuaikan dengan lingkar kepala adik-adik ya. Kalau sudah sesuai dengan lingkar kepalanya, kartonnya itu boleh dilem atau di staples. Nah, jadinya adalah seperti mahkota ya. Kalau sudah selesai, mahkotanya boleh dipakai, boleh difoto lalu diupload ya, boleh di Facebook, boleh di Instagram. Lalu nanti di tag ke Facebook atau Instagramnya Pelekat PA. Jadi Kakak Layan bisa lihat siapa ya adik-adik kelas TK yang hari ini ikut IMPA dan mengerjakan aktivitasnya. Oke, kalau gitu saatnya kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita siapin persembahannya. Oke adik-adik, jadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, mari kita mengangkat pujian dengan lagu Cintakan Yesus. Cintakan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang artinya ibadah kita sudah mau selesai. Dan sebelum kita berpisah, Kak Dita mengajak adik-adik untuk
bersatu di dalam doa. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan untuk kami masing-masing, yang menolong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin sekolah minggu, sehingga Roh Kudus boleh tetap berdiam di dalam hidup kami, boleh berdiam di dalam kami, dan menolong kami untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan segala hal yang tidak diinginkan. Tuhan berkati juga papa dan mama di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Tuhan tambahkan. Kiranya di usia yang baru, Tuhan boleh membentuk mereka menjadi anak-anak yang semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga itu semua boleh membawa kesembuhan buat mereka, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Meske dan Nona Pendeta Fiska yang ada di Tiang Wangkang, dan juga para pelayan Tuhan baik yang ada di Zebulon maupun yang ada di Tiang Wangkang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan boleh sertai mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan jaga mereka dan berikan mereka senantiasa kesehatan. Inilah doa kami Bapa, sertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dan juga selama 1 minggu ke depan. Tuhan pertemukan kami lagi dengan kakak layan di IMPA minggu depan. Berikan kami semua kesehatan ya Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan juga virus yang masih ada sampai hari ini. Tuhan jaga tubuh kami dan imun tubuh kami agar tetap kuat. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.